Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Purdanuasa Nasma Nabil dengan NPM 2783011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang exception handling. Jadi, apa itu exception handling? Dalam bahasa pemrograman Java, exception adalah suatu kondisi kesalahan. Nah, di sini bisa dibilang error ya, guys. Kalau misalkan kita ngejalanin running terus error, itu bisa disebut dengan exception. Kemudian yang menyebabkan alur normal program terganggu. Java menggunakan mekanisme exception handling untuk mengolah dan menangani kondisi-kondisi tersebut agar program tidak langsung berhenti atau crash. Kemudian ada nih, ada misalkan nih ada contohnya tentang exception. Pernah pernah nggak sih kalian itu kayak nyoba membagi sesuatu dengan nol? Itu tidak mungkin bisa dilakukan dalam Java. Itu 10 per nol akan menghasilkan arithmetic exception karena tidak bisa dibagi dengan nol. Kemudian contoh kedua itu misalkan nih kalian bisa bayangin kalau kalian itu mau menghubungi teman, tapi ternyata nomornya itu nggak ada di kontak kalian tuh, nggak ke save. Nah di situ kan berarti tuh nggak ada nggak bakal ada muncul muncul nomornya kan gitu. Nah kamu tuh di situ tuh dalam Java itu kamu bisa mencoba menggunakan objek yang belum diatur, misalnya nol. Nah, di situ akan muncul null pointer exception. Kemudian, contoh selanjutnya, kalian pernah nggak sih nyari barang di rak dan cari barang nih, misalkan kalian nyari sepatu. Nah, tapi kalian nyarinya di rak piring, itu nggak bakal ketemu kan, itu tempatnya salah kan. Nah, dalam Java, dengan elemen kelima dari array yang hanya punya 3 elemen akan menimbulkan array index out of bound exception. Contoh selanjutnya nih, kalian pernah nggak sih alamin kayak misalkan nih kalian tuh nyimpen file, tapi filenya itu nggak ketemu. Nah, itu bisa dibilang kalau dalam Java itu ketika mencoba membuka file tapi filenya nggak ketemu, maka akan muncul file not found exception kayak keterangan itu. Contoh selanjutnya ada misalkan nih kalian tuh pernah nggak sih melihat peraturan peraturan kayak nonton bioskop. Nonton bioskop itu kan ada batas usia tuh. Ada keterangannya hanya penonton di atas 18 tahun yang bisa melihat video ini. Nah, itu ada keterangan sendiri kan. Nah, kalau dalam Java itu, kamu bisa membuat custom exception untuk kasus khusus seperti ini. Atau bisa disebut dengan X exception. Jadi, X exception itu digunakan untuk batasan umur X exception. Terus, gimana sih yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan itu menggunakan try catch untuk menangkap kesalahan. Kemudian ada menggunakan finally untuk eksekusi kode yang tetap dilakukan. Nah, jadi apa yang akan terjadi jika kita menggunakan exception? Kalau misalkan kita pakai exception, tidak ditangani dalam program Java, maka program akan menghentikan eksekusinya secara mendadak. Jadi program itu akan berhenti. Nah, ini ada contoh codingnya nih. Nah, di sini ada penjelasannya tentang try block. Dari book ini, program mencoba mengakses elemen array pada indeks yang diberikan oleh pengguna array index. Misalnya, jika pengguna memasukkan angka 5 yang lebih besar dari urutan array yang hanya berisi 4 elemen, ini akan menyebabkan array index out of bound exception. Nah, contoh selanjutnya, cat block. Jika terjadi array index out of bound exception,
Blockcat akan menangani exception ini. Exception handling, sistem Erwin, cetak pesan kesalahan yang spesifik ke konsol kesalahan yang akan menampilkan informasi tentang exception yang terjadi. Selanjutnya ada lagi nih, ada contoh kalimat di sini. Dia ada trybox program mencoba membuka file input txt menggunakan file input stream. File input stream. Jika file tersebut tidak ada, ini akan menyebabkan IO exception, cat block. Kemudian ada cat block. Jika file tidak ditemukan, misalnya file tidak ditangani dan pesan kesalahan akan dicetak ke konsol kesalahan. Uh, jadi di sini ada lagi nih, tentang cat blocks, array index out of bound exception. Nah ini jika index array yang dimasukkan pengguna lebih besar dari ukuran array, maka program akan menangani exception ini dan mencetak pesan kesalahan khusus indeks yang akan masuk yang ingin kita masukkan tidak sesuai dengan jumlah array. IO exception, jika file tidak ditemukan, maka exception ini ditangani dan program cetak pesan file tidak ditemukan. Nah, ini ada lagi try block, program mencoba mengakses elemen array pada indeks yang dimasukkan pengguna. Terus habis itu ada cat block, jika indeks yang dimasukkan salah, maka exception array index out of bound exception akan ditangani dan pesan kesalahan akan dicetak. Kemudian ada finally block. Block ini akan selalu dijalankan terlepas dari apakah exception tersebut terjadi atau tidak. Biasanya ini digunakan untuk membersihkan atau menutup sumber daya seperti menutup file, koneksi, dan lain-lain. Dalam hal ini, ia akan mencetak finally untuk menandakan bahwa blok ini dieksekusikan setelah blok try close. Nah, jadi kesimpulan yang telah saya sampaikan tadi, try-catch digunakan untuk menangani kesalahan yang terjadi selama eksekusi program. Ini memastikan program tidak berhenti mendadak dan memberikan penanganan yang tepat untuk jenis-jenis kesalahan tertentu seperti array, index out of bound exception, dan IO exception. Nah, kemudian ada finally. Ini digunakan untuk memastikan kode tertentu tetap dieksekusi. Terlepas dari apakah exception terjadi atau tidak, ini penting untuk memberikan sumber daya atau bentuk file setelah selesai. Kemudian ada catch block, memungkinkan untuk menangani berbagai jenis exception dengan cara yang spesifik, memberikan pesan kesalahan yang mudah dimengerti oleh pengguna. Nah, gimana? Itu adalah hasil saya presentasikan tadi. Kurang lebihnya dan jika ada perkataan saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.